terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk bergabung di sini. Pada kegiatan ini saya ingin menyampaikan hasil dari pelatihan saya dari tanggal 9 Agustus sampai tanggal 14 Agustus, di mana apa yang saya dapat itu masih jauh dari sempurna. Cuma karena saya itu ingin biar kita itu sama-sama tahu apa yang sudah saya dapat di pelatihan pembelajaran mendalam kemarin. Terus terang Bapak Ibu, saya dengan bekerja juga masih belum sempurna pemahaman tentang pembelajaran mendalam. Cuma saya berusaha sebisa mungkin untuk menyampaikan apa itu pembelajaran mendalam. Nah, sini apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam itu pada hakikatnya bukan merupakan kurikulum, tetapi merupakan pendekatan yang memuliakan. Nah, di sini siapa yang dimuliakan? Pastinya yang dimuliakan di sini adalah peserta didik. Dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga yang dilakukan secara holistik dan terpadu. Jadi pembelajaran mendalam itu pada hakikatnya itu bukan kurikulum. Kalau kurikulumnya itu tetap kita menggunakan kurikulum merdeka, tapi hanya merupakan pendekatan saja, bukan kurikulumnya yang diganti. Ini adalah salah satu pendekatan. Nah, di sini mengapa perlu pembelajaran mendalam? Alasannya melengkapi pendekatan pembelajaran dengan menambah karakteristik praktik pedagogi. Di sana ada keterlibatan. Keterlibatan itu bagaimana caranya guru membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua, berkesadaran. Guru lebih dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Jadi yang berkesadaran yang dimaksud Pak Ahmad kemarin itu berkesadaran yang bagaimana? Jadi kita itu sebagai guru berusaha untuk membuat mereka sadar kalau kita itu murid-murid, maksudnya berada di dalam kelas itu, saya itu lagi belajar. Seperti itu. Kadang-kadang kan ada memang murid datang ke sekolah, tetapi dia tidak belajar. Hanya datang ke sekolah saja, tetapi dia tidak sadar kalau dia sedang belajar. Jadi itu yang harus kita bangun sekarang secara berkesadaran. Bagaimana caranya kita menyadarkan murid kalau dia datang ke sekolah itu untuk belajar. Memuliakan. Guru dan peserta didik lebih saling menghargai, menghormati potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang dimaksud dengan memuliakan. Pengembangan budaya belajar. Guru lebih mengembangkan kreativitas dan berinovasi dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar itu lebih digali lagi. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi digital.
lebih dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan efisiensi dan efektivitas pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Jadi kita sebagai guru itu dituntut untuk lebih menguasai digitalisasi. Meskipun saya sendiri masih banyak sekali kurangnya di bidang teknologi digital itu. Selanjutnya, multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Guru dan peserta didik lebih dapat menerapkan multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Tadi yang dimaksud memuliakan itu dalam pembelajaran mendalam itu kita harus saling menghormati dan menghargai antara hubungan guru dengan murid, guru dengan orang tua. Dalam pelajaran mendalam ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini kemarin sedikit telah dikupas melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga untuk mewujudkan profil 8 dimensi lulusan. Olah pikir ini merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif. Jadi kemampuan kognitifnya peserta didik untuk lebih memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Itu termasuk olah pikir. Yang olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Olah rasa sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Jadi nanti bisa ke peserta didik itu bagaimana caranya untuk mengembangkan kepekaan rasa empatinya terhadap sesama teman, juga menghargai keindahan. Olahraga merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter kegiatan jasmani. Tujuan pembelajaran mendalam yaitu membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi, meningkatkan kesadaran kewargaan dan kesehatan, serta mampu berkomunikasi efektif. Oke, lanjut saya rapat ke dinas ya. Ada agenda rapat itu. Nah, ya. Kemarin di rapat kemarin sudah dibahas sedikit tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam. Seperti yang teman kita sampaikan kemarin, Pak Zainuddin menyampaikan 8334 seperti itu. 8 itu adalah dimensi profil lulusan. Yang 3 itu prinsip pembelajaran. Yang 3 lagi pengalaman belajar, pengalaman pembelajaran. Dan yang keempat adalah kerangka pembelajaran. Yang 8 dimensi profil lulusan itu diantaranya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus penalaran kritis, kesehatan, kewargaan, komunikasi, kemandirian, kreativitas, dan kolaborasi. Ini dibandingkan untuk yang kurikulum Merdeka kemarin kan sudah ada 5 dimensi profil belajar Pancasila. Nah, ada tambahan di sini. Kira-kira apa yang ditambahkan di sini? Kesehatan.
profil belajar Pancasila itu kan ada 5 sudah. Keimanan dan ketakwaan sudah, pengenalan kritis juga masuk, kemandirian, kreativitas, gotong royong kemarin, tetapi di sini diubah kolaborasi. Intinya tetap cuma ada di ditambahkan 3, yaitu kesehatan, keluargaan, dan komunikasi. Dan yang termasuk prinsip pembelajaran ada 3. Tidak ada perubahan yang sangat besar ya, hanya ditambahkan sedikit, tapi intinya sama. Yang pengalaman belajar, di sini pengalaman belajar itu ada 3, yaitu memahami, bermakna, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi nanti di pembuatan RPP-nya itu ada tingkat memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Itu kan tetap sama di modul yang dari kemarin-kemarin itu kan memang sudah ada itu, tetap. Terus yang 3 pengalaman belajar itu 3 pengalaman belajar, mengaplikasi, merefleksi, dan memahami. Prinsip pembelajaran menggembirakan, berkesadaran, dan bermakna. Jadi kita intinya harus membuat anak-anak itu senang, sehingga lebih bermakna pada dirinya sendiri apa yang telah dipelajari di sekolah. Yang termasuk kerangka pembelajaran itu praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Nah, di kemitraan pembelajaran ini hanya dimunculkan di RPP-nya saja, itu lebih terinci. Kalau dari kemarin-kemarinnya kita memang sudah melaksanakan kemitraan, cuma tidak dimunculkan di RPP-nya. Nah sekarang di RPP itu dimunculkan. Kita bermitra dengan siapa? Kemitraan itu antara lain bisa dengan orang tua atau di lingkungan sekolah seperti kita itu bermitra dengan kantin. Nah seperti itu. Atau kalau kita mau mengajak anak-anak berbelanja ke sebuah toko, nah itu kemitraannya kita dengan toko itu. Misalnya kita itu mengadakan pembelajaran mengenal uang, misalnya. Nah, mengenal uang itu anak-anak kan kadang-kadang tidak tahu ini uang ini nominalnya berapa. Nah, untuk lebih bermakna anak-anak itu kan harus mengalami sendiri. Ini apa? Ini berapa? Uangnya ini berapa? Nah, saya kalau misalnya beli ini kembaliannya berapa? Nah, itu bisa nanti ke pembelajaran matematika, masalah tentang uang, penjumlahan, dan pengurangan. Itu kemitraannya kita nanti bisa, kalau kita yang dekat-dekat di sini dengan kantin, misalnya anak-anak itu dikasih uang 5.000. Ini terserah kalian mau belanja apa di kantin. Anak-anak belanja terserah. Nah nanti dikumpulkan, dicatat. Saya beli kerupuk, beli wafer atau apa dengan harga sekian. Nah seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan kemitraan. Atau kita belajar untuk mengenal fasilitas umum. Kita ajak anak-anak, misalnya Navara fasilitas itu kita bermitra dengan pihak Navara. Itu kita bermitra, itu yang dimaksud dengan kemitraan. Pemanfaatan digital ini juga dari dulu sudah memanfaatkan digital. Nah, untuk pemanfaatan digital ini yang lebih paham di sini yang sudah mengikuti pelatihan Retno itu sudah lebih mahir untuk pemanfaatan digital. Nah, ini untuk mengingat-ingat 8 dimensi profil lulusan. Ada 8K plus 1P. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan,
mendengarkan, dan P yang satu adalah penalaran kritis. Ini adalah 8 dimensi profil kelulusan. Apa masih mau disampaikan? Lanjutkan. Ya Pak, masa itu Pak, Lanjutnya. Enggak ya. Kayaknya kalau kayak ini kan bisa dipelajari sendiri. Iya. Lebih banyak ke intinya bagaimana Iya. menyusunan. Nah, kalau menurut saya intinya itu bagaimana cara menyusun FTP. betul. Apa aja dibutuhkan perangkat kita gitu di kelas Ya. untuk Belajarnya. Nah, contohnya ini seperti yang saya contohkan tadi, untuk mengenal uang, konsep penjumlahan ataupun pengulangan, anak-anak itu sebisa mungkin mengalami sendiri. Jadi bisa lebih bermakna anak-anak daripada anak-anak hanya disuruh kasih tugas dikerjakan. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak belajar sambil bermain sehingga anak-anak itu lebih mudah memahami dan diingat. Iya, saya itu membeli itu dengan harga sekian. Seperti itu. Sebisa mungkin untuk bermakna ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk memberikan contoh soal, misalnya memberikan contoh soal cerita apa, anak-anak disuruh menceritakan, itu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Menunjukkan ilustrasi yang menggambarkan perbedaan antara kenyataan dan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian melibatkan murid dalam merancang pembelajaran seperti memilih proyek, menentukan isu permasalahan dan sebagainya. Tapi ini terus terang sulit untuk dilakukan kalau anak-anak disuruh menentukan sendiri, disuruh gurunya yang membingungkan. Ya. Kalau di sini saya kira masih belum bisa untuk menentukan isu permasalahan. Jadi gurunya, kecuali peserta didiknya sudah sangat bisa diajak maju, melaksanakan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi mendorong murid untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata dan kontekstual. Nah, ini dihubungkan dengan materi-materi yang lain, pengetahuan yang kemudian berdasarkan asesmen awal pembelajaran, pendidik memperoleh data karakteristik murid untuk dijadikan dasar variasi aktivitas pembelajaran di kelas. Nah, ini kita melakukan asesmen awal agar kita itu mengetahui kemampuan anak itu sampai di mana. Misalnya kita kalau mau mengajar tentang perkalian, jadi anak-anak kan harus tahu konsepnya perkalian itu apa, penjumlahan. Jadi anak-anak harus sudah mengetahui penjumlahan itu seperti apa. Itu gunanya kita mengadakan asesmen awal. Kegiatan belajar disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid sehingga mereka merasakan manfaat dari apa yang dipelajari bagi kehidupannya. Selanjutnya, menggembirakan. Contoh penerapannya memfasilitasi interaksi yang sistematis dan produktif antara pendidik dengan murid, sesama murid, dan antara murid dengan materi belajar. Merancang kegiatan pembelajaran yang memberikan jawaban terbuka yang makin pemikiran murid. Atau selanjutnya memfasilitasi murid untuk berdiskusi atau melakukan simulasi. Kemudian memberikan dukungan dan tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid seperti menyesuaikan alokasi waktu pembelajaran dengan kebutuhan murid serta menyesuaikan murid dan asesmen pembelajaran. Kalau yang menggembirakan ini seperti yang sudah dilakukan Breno kemarin, misalnya yang menggunakan itu puzzle itu bisa diaplikasikan. Pengalaman belajar. Nah, untuk pengalaman belajar dan seterusnya saya serahkan kepada teman saya
sebelum teriak. Monggo disilakan. Kepada Bapak Ibu, mungkin sampai di sini hal-hal yang perlu disampaikan oleh saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu. Oh iya. Boleh itu baik di luar. Hari saya mengenal saya. Good morning, sir. You good? Iya. Bila berburu, ini juga masih kening